Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah Manajemen Teknologi Produksi Udang, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan probiotik dalam budidaya udang. Pada pokok bahasan ini terdapat 3 sub pokok bahasan. Yang pertama tentang limbah budidaya udang, yang kedua tentang probiotik, dan yang ketiga kita akan membahas tentang probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Kalau kita bicara tentang probiotik, tidak terlepas dari mikroorganisme yang menguntungkan yang ada dalam tambak, yang tentunya dapat mempengaruhi semua proses yang ada di dalam tambak, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan performa dari tambak udang kita. Berbicara tentang probiotik tidak lepas dari limbah budidaya udang ya, yang dihasilkan dalam kegiatan budidaya kita, di mana limbah budidaya udang ini berasal dari beberapa sumber. Ya. Yang pertama tentunya dari sisa makanan dan feses, ya, serta dari limbah yang dihasilkan selama proses molting. Dari kedua limbah ini nanti akan menghasilkan limbah berupa hidrogen sulfida H2S, ya, kemudian amonia, dan bahan organik. Ya. Nah, ketiga bahan ini dalam jumlah yang banyak tentunya akan menimbulkan stres bagi udang, menimbulkan penyakit, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian udang. Lalu probiotik itu apa? Ya. Jadi probiotik itu berisi ya, mikroorganisme yang menguntungkan tentunya. Ya. Dengan beberapa tujuan, kenapa kita harus mengaplikasikan probiotik? Secara umum ada beberapa tujuan di sini. Meningkatkan kualitas air, kemudian meningkatkan imunitas kultifan atau spesies yang kita pelihara, dalam hal ini udang. Ya. Kemudian juga kalau kita aplikasikan dalam pakan untuk menjaga keseimbangan mikroba pada saluran pencernaan. Nah, dalam budidaya udang ada beberapa tujuan di sini ya untuk meningkatkan performa udang sendiri, memperbaiki nutrisi, meningkatkan kesehatan dan meningkatkan sistem imun pada udang. Nah, yang terakhir ini ya dalam budidaya udang ini biasanya hubungannya dengan aplikasi probiotik pada pakan udang. Nanti akan dijelaskan jenis dari probiotik ini, apakah untuk airnya atau untuk pakan. Ya. Jadi saya katakan tadi bahwa probiotik ini, kalau kita bicara tentang probiotik, maka tidak terlepas dari mikroorganisme yang ada di dalamnya. Ya. Bisa berupa bakteri gram positif, ya, misalnya Bacillus yang sudah familiar. Ada juga yang gram negatif, ya, seperti bakteri sulfur. Ada juga yeast, ya. Kemudian juga bakteri asam laktat, ya. Kemudian juga Bacillus, ini yang sudah familiar. Kemudian juga ada Nitrosomonas, ya, Nitrobakter. Kalau kita bicara Nitrosomonas, Nitrobakter ini nanti hubungannya ada hubungannya dengan proses atau nitrifikasi. Juga ada bakteri fotosintesis, ya, fotosintesis. Kalau Bacillus ini nanti untuk menguraikan bahan organik dan juga amonia. Nitrosomonas dan Nitrobakter ini khusus untuk amonia. Sementara bakteri fotosintesis ini biasanya digunakan untuk mendegradasi atau menguraikan H2S.
aplikasi probiotik dalam tambak, ya. Jadi kalau di dalam tambak itu tadi sudah kita bahas ada beberapa limbah di sana, ya, ada bahan organik, ya, kemudian juga nitrogen organik, ya, amonia maupun nitrit di dalamnya, juga H2S, ya, H2S. Jadi ketika limbah ini biasanya jadi sasaran target dalam aplikasi probiotik. Nah, bahan organik nanti, ya, kalau kita degradasi akan menghasilkan karbon dioksida dan juga karbon organik yang ada dalam tubuh dari bakteri. Ya. Kemudian nitrogen organik, amonia, nitrit, ya, nanti akan dirubah menjadi nitrat atau nitrogen organik, ya, dalam tubuh bakteri, ya, tentunya berupa protein. Kemudian H2S ini nanti akan dioksidasi menjadi sulfat. Ya. Jadi kalau di sebelah kiri ini, dia terutama amonia dan H2S ini bersifat toksik. Sementara yang di sebelah kanan dalam bentuk nitrat, nitrogen, organik maupun sulfat ini dia tidak toksik, tidak beracun. Nah, probiotik sudah banyak digunakan, ya, salah satunya untuk mengendalikan penyakit, ya, dalam mengendalikan penyakit. Salah satunya dia sebagai kontrol biologi, ya, biokontrol dalam aquaculture, dalam budidaya ikan maupun udang. Ya. Misalnya bakteri asam laktat, ya, lactobacillus, kemudian bacillus dan juga pseudomonas ini sudah digunakan sebagai kontrol biologi. Artinya disinilah menekan pertumbuhan dari patogen yang ada di dalam tambak, ya, sebagai kontrol biologi, ya, biokontrol. Kemudian bakteri Alteromonas menghambat aktivitas Cyprio array dan meningkatkan keterangan hidup larva Penaeus indicus. Ini ada penelitiannya. Kemudian juga Vibrio alginolithicus dapat mencegah Vibrio array atau menghambat pertumbuhan Vibrio array dan juga Vibrio parahemolithicus. Berikutnya adalah tipe-tipe probiotik, ya. Jadi ada beberapa tipe probiotik, ya, berdasarkan metode aplikasinya maupun nanti berdasarkan tujuannya. Kalau berdasarkan metode aplikasinya nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama water probiotik dan yang kedua nanti feed probiotik, ya. Feed probiotik yang namanya juga feed probiotik, jadi diaplikasikan bersama dengan pakan atau sebagai pakan, ya. Dia dicampur dalam pakan, ya, kemudian tujuannya untuk memperbaiki pencernaan pakan, ya, meningkatkan imunitas, ya, dari udang atau spesies yang kita pelihara, ya. Contohnya yang familiar bakteri asam laktat, lactobacillus, ya, dengan tujuan memperbaiki pencernaan, meningkatkan pertumbuhan, ya, kemudian juga meningkatkan sulfur rate-nya, SR-nya, imunitas, serta menekan vibrio dalam pencernaan. Jadi lactobacillus itu bisa berfungsi untuk menghambat pertumbuhan vibrio yang ada dalam pencernaan. Adalah feed probiotik. Ya, contohnya lactobacillus yang sudah familiar, yang kita kenal. Jadi aplikasinya dicampur di pakan. Ya, campur di pakan. Kemudian yang kedua adalah water probiotik. Ya, jadi probiotik ya untuk air ini, ya. Untuk air. Ya, diaplikasikan ke dalam air. Ya, tujuannya ya salah satunya menurunkan bahan organik, ya, konversi menjadi CO2 dengan bantuan tentunya bakteri heterotrof di sana. Ya. Juga untuk mereduksi amonia.
ya, amonia. Contohnya yang biasa diaplikasikan Bacillus, ya, kemudian juga Nitrosomonas, ya, Nitrobacter, Rhodobacter. Bacillus ini bakteri heterotrof, ya. Kemudian Nitrosomonas dan Nitrobacter ini bakteri autotrof atau disebut juga bakteri nitrifikasi, ya, nitrifier. Keduanya ini atau ketiganya ini digunakan untuk mendegradasi, ya, atau menguraikan amonia. Nah, itu Bacillus juga digunakan untuk menurunkan kandungan bahan organik dalam air. Sebenarnya Rhodobacter ini contoh ini adalah digunakan untuk menguraikan H2S, ya, menguraikan H2S. Kemudian tipe prebiotik berdasarkan tujuan aplikasinya dibagi ada beberapa di sini. Yang pertama, prebiotik untuk mendegradasi atau menguraikan bahan organik, ya. Jadi untuk menurunkan kandungan bahan organik yang ada dalam air. Bakterinya bakteri aerob, ya, dan juga bakteri heterotrof. Ya, heterotrof, tadi yang sudah saya sebut di atas, yang paling terkenal adalah bakteri Bacillus. Ya, bakteri Bacillus sudah familiar bagi kita. Kemudian pendegradasi amonia, ya, menurunkan kandungan amonia. Ya. Kemudian bakterinya termasuk dalam aerob, ya. Nah, untuk amonia ini bisa bakteri heterotrof, bisa autotrof. Bisa heterotrof dan autotrof bakterinya. Contohnya Bacillus yang heterotrof, kemudian yang bakteri autotrof atau bakteri nitrifikasi, Nitrosomonas dan Nitrobacter. Nah, itu yang kedua dari jenis probiotik berdasarkan metode tujuan aplikasinya. Ini nitrifikasi, reaksinya kita sudah familiar di sini, N4, tahap pertama, ya. Jadi untuk nitrifikasi ini ada 2 tahap. Tahap pertama, oksidasi dari NH4 menjadi NO2. Ya. Kemudian di sini menghasilkan 2+, ya, bisa menurunkan pH di sini, ya, pH air. Kemudian NO2, tahap kedua NO2 menjadi NO3. Ya, inilah nitrifikasi. Dan biasanya reaksi ini dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses denitrifikasi. Ya, jadi perubahan dari NO3 menjadi N2 bebas. N2 bebas. Nah, N2 bebas ini nanti bisa terdistribusi ke atmosfer atau juga bisa dimanfaatkan oleh blue-green algae. Berikutnya, bakteri yang bisa mendegradasi amonia adalah bakteri heterotrof, itu Bacillus. Kalau tadi di bakteri nitrifikasi itu 2 tahap, 2 step di sini. Nah, bakteri heterotrof ini hanya 1 step, dia lebih cepat. Ya, amonia 1 step nanti akan konversi menjadi biomasa bakteri di sini. Ya, biomasa bakteri di sini. Ya, dengan tentunya dia membutuhkan karbon organik, ya, karbon organik untuk mengikat NH4 ini. Berikutnya, yang ketiga adalah pendegradasi H2S, ya, pendegradasi H2S. Ya, menurunkan kandungan H2S, ya. Nah, H2S ini terdapat pada lapisan yang anaerob, ya, lapisan yang tidak ada oksigennya, biasanya berada di dasar kolam. Dasar kolam yang banyak lumpurnya, nah di sana ditemukan banyak H2S. Ya. Nah, biasanya yang mendegradasi adalah bakteri fotosintetik. Ya. Jadi ada bakteri yang bisa melakukan fotosintesis.
Dia akan mengoksidasi H2S menjadi sulfat, ya. Oksidasi H2S menjadi sulfat. Jadi ini tadi bakteri fotosintetik yang digunakan untuk pendegradasi H2S ini. Sulfur yang ada dalam tambah kita itu ada dalam dua kondisi atau keadaan. Yang pertama, jika kondisinya aerob, maka sulfur yang ada akan berada dalam bentuk sulfat, ya sulfat. Dan dalam kondisi ini relatif tidak bersifat toksik atau beracun bagi udang. Namun pada kondisi yang anaerob atau tidak ada oksigen di situ, maka sulfur yang ada atau sulfat yang ada itu akan berubah menjadi H2S, ya, bentuk H2S. Nah, ini juga bersifat toksik bagi udang, ya, menyebabkan stres, kemudian juga bisa menimbulkan penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian pada udang. Ya. Jadi penting bagi kita untuk membuat semua kolom air maupun dasar tambah itu dalam kondisi aerob atau cukup oksigen, sehingga kita bisa mencegah munculnya H2S ini. Tadi sudah kita singgung tentang bakteri fotosintesis, yaitu bakteri yang bisa mendegradasi H2S. Nah, ada beberapa jenisnya di sini. Yang pertama, bakteri fotosintesis non-sulfur ungu, ya, dapat mendekomposisi H2S, NO2, dan juga limbah berbahaya pada tambah. Ya. Ada di sini Rhodospiraceae, kemudian Rhodobacteriaceae. Ya, yang pertama. Yang kedua, bakteri sulfur ungu dan juga hijau dapat memecah H2S dengan menggunakan panjang gelombang yang tidak terserap oleh fitoplankton. Ya. Ada beberapa jenisnya di sini, ya, dari famili Chromaticeae, kemudian Chlorobiaceae. Nah, bakteri fotosintesis ini termasuk juga bakteri anaerob, ya, atau juga termasuk dalam mikroaerofilik. Anaerob dia tidak butuh oksigen, kemudian kalau mikroaerofilik itu dia butuh oksigen dalam jumlah yang sedikit. Nah, berdasarkan mulai tadi, maka kita bisa membagi jenis probiotik itu ada beberapa jenis, ya, ada 4 nanti mungkin, ya. Yang pertama, bakteri atau probiotik yang digunakan untuk mendegradasi atau mengurangkan amonia. Ya, ini ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok Bacillus atau kelompok Bacterotrof, dan juga kelompok bakteri autotrof, ya, dan Nitrosomonas dan Nitrobacter. Jadi kalau kita ingin mengaplikasikan atau ingin mengurangi amonia yang dalam tambak, kita bisa memilih probiotik dengan kandungan Bacillus atau Nitrosomonas dan Nitrobacter. Ya. Jadi 2 ini yang biasa kita gunakan untuk mengatasi tingginya amonia dalam tambak. Yang kedua, itu bahan organik, ya. Untuk mengolah bahan organik, maka bakteri yang cocok untuk mendegradasi bahan organik adalah bakteri heterotrof, ya. Ini adalah Bacillus. Bacillus. Jadi kalau kita ingin mengurangi bahan organik di tambak kita bisa aplikasi probiotik yang mengandung atau berasal dari Bacillus di situ. Kemudian yang ketiga, untuk mendegradasi H2S, kita perlu bakteri fotosintesis tadi, ya. Ada Rhodobacter, atau juga kita bisa menggunakan Thiobacillus. Ini juga biasa digunakan untuk mendegradasi atau mengurangi H2S dalam tambak. Ya. Kemudian yang keempat itu untuk bakteri yang kita aplikasikan melalui pakan. Ya, ini bakterinya harus tahan dalam kondisi tahan di
pH rendah ya, yang ada di asam lambung. Ya. Nah, biasa digunakan adalah lactobacillus ya. Kita campur makan, kemudian kita kasihkan pada udang. Dan ini adalah jenis-jenis bakteri yang bisa kita aplikasikan. Jadi tergantung tujuan kita untuk apa. Kita ingin mengurangi amonia, nah ini ada Bacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter. Kalau kita ingin mengurangi bahan organik, bisa kita gunakan Bacillus. H2S, ya kita cek di situ bakterinya apakah ada Rhodobacter atau Bacillus, itu kita bisa gunakan untuk mengurangi kandungan H2S. Atau juga untuk campurkan pakan, kita bisa menggunakan lactobacillus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Jadi ketiga kata tersebut saling berhubungan. Probiotik kita refresh dulu, dia bisa meningkatkan kualitas air, kemudian meningkatkan imunitas kultifan atau ikan maupun udang yang kita pelihara, juga keseimbangan mikroba pada saluran pencernaan. Sehingga dalam budaya perairan, dalam aquaculture ini bisa digunakan untuk meningkatkan performance dari kultifan, ya, memperbaiki nutrisi, menurunkan penyakit, dan juga meningkatkan sistem imun. Tergantung nanti aplikasinya apakah sebagai feed prebiotik maupun water probiotik. Probiotik sendiri sebenarnya mengacu pada jenis mikroorganisme yang kita gunakan. Ya. Dia bisa berupa gram positif bakteria, bisa juga berupa gram negatif bakteria, atau juga berupa yeast atau jamur. Ya. Ada beberapa jenisnya, misalnya bakteri asam laktat, Bacillus, ya, Nitrosomonas maupun Nitrobacter. Tergantung dari sasarannya apa, tujuannya untuk apa. Kalau digunakan untuk menurunkan amonia, bisa menggunakan Nitrosomonas dan Nitrobacter ataupun juga Bacillus. Kalau tujuannya untuk menurunkan bahan organik, kita menggunakan Bacillus. Tapi kalau kita tujuannya untuk meningkatkan mikroorganisme yang menguntungkan di dalam saluran pencernaan atau untuk menekan pertumbuhan vibrio dalam saluran pencernaan, kita bisa menggunakan bakteri asam laktat. Kemudian untuk efek probiotik sendiri sudah berlalu pembahasan juga, yaitu meningkatkan kualitas air, ya, kontrol penyakit, dan juga meningkatkan pertumbuhan. Ya, tergantung nanti aplikasinya pada air, ya, atau pada pakan. Nanti berbeda tujuannya. Kemudian untuk prebiotik sendiri merupakan bahan makanan yang tidak dicerna, non-digestible food ingredient yang dapat merangsang pertumbuhan dan aktivitas bakteri saluran pencernaan sehingga dapat meningkatkan kesehatan ikan maupun udang yang kita pelihara. Jadi prebiotik ini bisa dikatakan sebagai media tumbuh, ya, dari probiotik. Ya, jadi antara prebiotik dan probiotik ini saling berkaitan. Apa syarat dari prebiotik? Ya, ada 2 syarat minimal. Yang pertama, tahan terhadap kondisi asam lambung. Ya, karena nanti untuk prebiotik ini biasanya digunakan untuk pakan, ya, untuk pakan dan dicerna dalam pencernaan udang maupun ikan, sehingga harus tahan terhadap kondisi asam lambung. Kemudian meningkatkan populasi bakteri pencernaan. Ya, jadi prebiotik ini harus bisa meningkatkan populasi bakteri yang ada di pencernaan. Ya. Sehingga nanti harapannya dengan meningkatnya bakteri yang kita berikan, harapannya nanti bisa menekan pertumbuhan vibrio yang ada di saluran pencernaan. Nah, prebiotik ini sebagian besar dalam bentuk
oligosakarida. Kemudian yang ketiga yaitu simbiotik. Ya, tadi probiotik sudah kita tahu, prebiotik sudah tahu, dan yang ketiga simbiotik. Apa itu simbiotik? Ya. Jadi simbiotik ini merupakan suplemen nutrisi yang mengandung probiotik dan prebiotik. Jadi gabungan ya antara probiotik dan prebiotik. Ya ini harapannya simbiotik ini bisa menghasilkan atau memberikan efek yang menentukan bagi kultifan, ya, bagi ikan atau udang yang kita pelihara. Ya. Apa akibatnya? Ini bisa meningkatkan pertumbuhan, ya, meningkatkan SR, dan juga meningkatkan imunitas non spesifik. Jadi simbiotik ini bisa dikatakan sebagai fit prebiotik, ya, perlakuannya di perlakuannya menggunakan pakan, ya, dicampur di pakan. Jadi tujuannya tadi meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan SR, ya, meningkatkan imunitas non spesifik dari udang yang kita pelihara. Jadi sudah jelas perbedaan antara ketiganya, ya. Jadi probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Kalau probiotik itu mengacu pada mikroorganismenya, kemudian prebiotik itu media untuk tumbuh dia atau makanannya, dan simbiotik ini gabungan antara probiotik dan prebiotik. Ini ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan probiotik, ya. Ini bisa untuk meningkatkan kualitas air, ya, bisa untuk mengontrol penyakit, ya. Kemudian juga meningkatkan pertumbuhan, ya. Kemudian untuk pencernaan, ya, dan juga meningkatkan imunitas. Ini beberapa penelitian yang yang telah dilakukan, ya. Ini tentang prebiotik juga, ya. Ini biasanya oligosakarida yang digunakan. Ada juga yang oligosakarida. Yang paling baik digunakan oligosakarida, ya. Ini aplikasi simbiotik, ya, pada beberapa jenis kultifan di sini, dan ternyata memang memberikan efek yang sangat baik, ya. Bisa meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan imunitas, dan juga tingkat kelangsungan hidup dari kultifan yang kita pelihara. Ini sudah ada beberapa jurnal yang menunjukkan bahwa simbiotik itu bisa berefek baik bagi udang ini, ya, bagi udang, ya, meningkatkan imunitas, ya, non spesifik tentunya. Ya, ini juga penggunaan simbiotik, ya, prebiotik and probiotic in aquaculture development. Ya, ini banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa simbiotik ini bisa meningkatkan performance dari udang maupun ikan yang kita pelihara. Demikian tadi pembahasan mengenai probiotik dalam budidaya udang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.